Terima kasih pemirsa, Anda masih dalam Tajam Dialog. Kembali lagi kepada pembahasan kita tadi, Ibu Farida, terkait dengan pencegahan stunting. Bagaimana langkah yang tepat untuk bisa dilakukan? Ya, baik. Stunting, jadi stunting itu bukan penyakit menular yang pertama ya. Jadi ini bisa dicegah dari kita mempersiapkan sebelum masuk pernikahan. Jadi kalau mau mencegah stunting dari awal itu adalah bagaimana kita membekali remaja. Jadi remaja yang mau nikah itu harus benar-benar dipersiapkan dia seperti yang Bapak tadi sampaikan, merencanakan gitu ya, bisa merencanakan keluarga yang akan dibentuk seperti apa. Jadi yang pertama adalah remaja yang akan menikah itu harus sehat. Ya, jadi awalnya itu. Jadi sehat ini artinya apa? Jangan ada malnutrisi pada calon ibu gitu ya, nggak boleh anemia gitu ya, nggak boleh KEK. KEK ini kita ukur lingkar lengan atas sebelah kiri yang tidak aktif. Kalau kurang dari 2,5 gitu ya, itu berarti resiko KEK tinggi. Jangan nikah dulu gitu ya, itu yang penting gitu ya. Atau kalau enggak nikah boleh gitu ya, tapi jangan hamil gitu ya. Nah itu kalau bisa dipersiapkan seperti itu. Jadi jangan anemia, jangan KEK gitu ya. Sehingga artinya ibu biasanya kalau udah nikah setahun 2 tahun hamil ya Pak ya biasanya gitu ya. Nah ini untuk mempersiapkan itu sebenarnya gitu ya, jaga-jaga nanti ternyata udah hamil gitu ya. Nah itu jangan ada malnutrisi gitu ya. Nah kemudian ketika ibu sudah hamil gitu ya, nah itu harus dijaga dengan baik ya, karena mulai dari janin itu sudah harus dipersiapkan gizinya. Jadi ada zat gizi yang harus masuk ke dalam tubuh gitu ya untuk tumbuh kembang janin. Sehingga akhirnya dia lahir menjadi bayi sehat gitu ya, sampai usia 2 tahun. Nah, usia krusial itu adalah di awal pertumbuhan janin gitu ya. Karena di situ ada perkembangan otak gitu ya. Ada nutrisi yang harus masuk, ada protein dan juga ada mikromineral lainnya yang harus diasuh. Nah, kadang-kadang kalau orang nggak ngerti gitu ya, yang ada adalah banyakin makannya gitu ya. Iya, tapi kualitas dari makanan itu tidak dijaga. Betul. Padahal sebenarnya jangan terlalu banyak, asal proteinnya sama mineral yang lain tercukupi boleh gitu ya. Jangan nasinya banyak gitu ya. Pokoknya kenyang aja gitu ya, tapi kualitasnya nggak ada. Nah kayak gitu. Nah begitu dilahirkan, jangan lupa ASI eksklusif gitu ya. Nah ini banyak faktor budaya nih yang bikin orang akhirnya tidak memberikan ASI secara eksklusif. Mulai dari yang mertua bilang gitu ya, itu kalau anaknya udah nangis dikasih susu aja, atau dikasih madu aja gitu ya, atau dikasih air tajin aja gitu ya. Kalau orang Madura mungkin di Jember banyak orang Madura, saya juga orang Madura gitu ya. Biasanya tuh suka ngasih kalau istilahnya apa ya, kelapa yang masih muda, romoroh gitu ya kalau orang bilang. Nah itu kadang-kadang suka dikasihkan ke anak ya, atau madu gitu ya. Nah begitu itu masuk ke dalam tubuh bayi udah nggak eksklusif lagi. Nah ini sebenarnya nggak boleh gitu ya, karena kita harus jaga itu sampai 6 bulan ASI eksklusif. Nah ketika 6 bulan ini waktunya ibu memberikan MPASI. Nah MPASI ini kalau tidak diberikan tepat waktu ya, yang terjadi adalah anak butuh. Karena pada waktu 6 bulan ini sudah membutuhkan asupan lain selain ASI. Karena ASI ibu sudah tidak cukup gitu ya. Jadi kalau terlalu dini nggak boleh gitu ya. Kalau terlalu lambat juga nggak boleh. Nah semua ini gitu ya, itu akan bisa dilakukan ketika ibu dibekali keluarga, bukan ibu dibekali ya ibu dibekali pengetahuan yang bagus gitu ya. Support keluarga juga penting. Kadang-kadang ibu itu akhirnya merubah perilakunya karena ada dorongan dari ibu kandung gitu ya, atau dari mertua. Nah ini yang mungkin edukasi sangat penting, tidak hanya di keluarga kecil saja gitu ya, tapi keluarga besar juga gitu ya. Bagaimana neneknya gitu ya, itu dikasih edukasi juga gitu ya. Jadi jangan sampai neneknya yang bocah-bocah iya betul gitu ya, iya yang maksain anaknya udah kasih makan aja, kasihan anaknya nangis terus gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu ya, kalau mau mencegah
stunting terjadi gitu ya, kita mulai dari remaja. Ya, jadi persiapkan remaja yang sehat gitu ya. Ketika dia memasuki rumah tangga, dia sudah siap nih, gitu ya. Kemudian dia akan ada bekal sampai mengasuh anaknya usia 2 tahun. Ya, itu merupakan masa-masa yang paling penting. Betul. Untuk pencegahan stunting. Pencegahan stunting bisa kita mulai di 1000 HPK istilahnya ya. 1000 hari. 1000 hari pertama kehidupan. Iya. Jadi mulai dari remaja sampai dengan lahir. Iya, kalau usia HPK hitungnya mulai dari janin sampai Janin. usia 2 tahun. Tapi kalau kita mau membekali itu sangat bagus di remaja. Di remaja. Nah, ini menarik sekali. Berarti semua itu disiapkan dari mulai usia remaja. Baik, kita beralih ke Pak Suprihandoko lagi. Bagaimana sebenarnya adakah upaya-upaya untuk bagaimana mewadahi remaja-remaja ini bisa produktif dan siap untuk menghadapi hal itu tadi? Tentu Mbak Bia, kita itu setiap tahun mengedukasi remaja baru untuk masuk di pusat informasi dan konseling remaja. Jadi mereka diharapkan mereka akan menjadi pendidik sebaya. Artinya nanti dia bisa memberikan edukasi kepada teman-teman sebayanya yang konon remaja masa kini kan tidak berani curhat kepada yang lebih tua. Betul. Dia pasti curhatnya kepada teman sebayanya. Makanya kita bekali melalui edukasi persiapan untuk masuk di PIKR. Jadi kalau sudah masuk di Pusat Informasi Konseling Remaja itu harapan kita 2 siswa laki-laki, 2 siswi, 1 guru BK, kemudian 1 kepala sekolah. Kita undang bareng-bareng, kita edukasi sampai betul-betul paham tentang Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Harapan kita, dia pulang akan membawa ilmunya dan membentuk di sekolahnya. Sehingga sudah punya modal 4 pendidik sebaya. Harapan kita seperti itu. Dan ini setiap tahun kita lakukan. Itu upaya kita dari jauh, seperti yang tadi disampaikan Bu Farida, upaya lebih awal. Remaja itu kalau menurut BKKBN, itu 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Sehingga remaja disentuh sejak dini itu akan menjadi jauh lebih bagus. Karena apa? Mereka akan betul-betul memahami kesehatan reproduksinya. Seperti pengenalan organ tubuhnya dan lain sebagainya. Ini kalau terlambat sangat berisiko. Kan seperti itu. Makanya setelah masuk di remaja yang siap menikah. Tadi disampaikan oleh anak-anak kita. Bahwa anak-anak kita menyampaikan deklarasi suara anak Jember. Itu harapannya apa? Sekolah minimal pendidikan dasar 12 tahun Pak Bupati kan bilangnya gitu. Lah ini tidak bisa kalau hanya BKKBN saja, maka harus didukung oleh semua pihak. Termasuk media. Kan juga. Gitu Mbak Pia harus getol juga. Wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun harus berkali-kali disampaikan kan betul ya Bu Farida ya. Kan ya Bu Nadia ya. Secara psikologis kalau belajarnya 12 tahun, anak-anak itu kan paling tidak lulus SMA kan 18 ya usianya. 18 ini ditanyalah mereka untuk persiapan ke depan, ditanya, you mau sekolah, kuliah, atau you mau menikah, misalnya seperti itu. Lah kalau dia memang mau menikah, maka harus dipersiapkan life skill-nya. Mungkin 2 tahun di kursus bikin kue atau bikin apa, akhirnya bisa buka toko kue dan sebagainya. Punya sumber perekonomian. Harapannya kita kan seperti itu. Lah yang studi ke perguruan tinggi silahkan, dia masih posisi aman, punya waktu untuk berpikir kembali kan seperti itu. Tepat sekali yang disampaikan Bu Farida tadi bahwa kita antisipasinya adalah sejak 1000 HPK. Kenapa 1000 HPK ini menjadi penting? Karena di saat 1000 HPK koitus itu sekarang diteliti oleh para ahli, ada hitungannya Mbak Pia. Jangan sembarangan nanti begitu menikah, karena menikah sudah lama rindu, tahu-tahu sudah terjadi koitus, ada janin tapi tidak berkualitas. Hati-hati. Ini ada ilmunya. Jadi kematangan sel spermatozoid itu diteliti oleh para ahli itu minimal 75 hari. Pakarnya sudah mengatakan seperti itu. Dan kematangan sel telur itu juga ada waktu, ada saatnya yang paling tepat. Ini dua-duanya harus sama-sama sehat. Tadi disampaikan Bu Farida seperti itu. Lah ini ketika sudah sehat, nek bahasane Gus Dur ya ditirakati, diriadoi. Ini ya Allah aku duwe anak sing iso hafal Quran umur 3 tahun. Des. Jadi bisa jadi, maka akan menjadi generasi yang luar biasa kan gitu Mbak Pia. Lah ini proses-proses seperti itu kita upayakan. Lah di J Bangga kita juga melayani konsultasi itu. Kemudian di lapang kita persiapkan nanti akan edukasi yang kolaboratif.
Jadi kami nanti bersama dengan PKK, bersama dengan Dinas Kesehatan, kemudian bersama dengan Kemenak, itu DP3 AKB dengan para penyuluh yang profesional kita mengedukasi bareng-bareng. Jadi setiap remaja yang mau menikah atau belum akan menikah tetapi mau untuk mengikuti itu kita tarik untuk dilakukan edukasi secara bersama-sama, nanti melibatkan dari akademisi juga. Harapan kita dari perguruan tinggi juga memberikan materi-materi di situ dan mereka diuji. Diuji, setelah diuji hasil ujiannya yang lulus kita beri tanda lulus. Nanti sertifikatnya ditandatangani baru kita bisa mengklaim ke depan. Oh ternyata kalau calon pasangan suami istri diedukasi penyiapan kehidupan berkeluarga secara bersama-sama, hasilnya maksimal. Baru kita nanti bisa menjawab. Hari ini dan kemarin dan yang dulu kayaknya belum ada seperti itu. Harapan kita melalui layanan Jibangga nanti itu akan tercipta dan bersinergi, berkolaborasi dengan lintas sektor. Untuk mencapai akselerasi tadi. Oke. Makanya tadi disampaikan oleh Bu Farida bahwa 1000 HPK itu yang paling menentukan adalah di masa badutanya sebelum 20 tahun masa menyusui. Ini orang desa kadang-kadang tidak tahu untuk cegah stunting seperti apa. Ini kolostrum sering dibuang ya, betul ya. Apalagi di daerah Jember ini banyak asi basi karena warnanya beda. Padahal itu sebetulnya adalah mengandung nutrisi yang tidak bisa dibeli di toko manapun. Dan tidak ada yang kekebalan tubuh yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah itu dibuang kadang-kadang seperti itu, dan mereka dalam perawatan tumbuh kembang baduta ya bawah 2 tahun ini kadang-kadang mereka juga mengabaikan seperti yang disampaikan tadi, ke susu dikasih makan biar cepat gede. Ini sangat berisiko. Betul, sekali. ini menarik sekali ya Pak Suprihandoko. Tadi juga disampaikan oleh Bu Farida terkait bagaimana pencegahan stunting ini dilakukan secara fisik begitu. Nah, kita mau beralih ke Ibu Nadia. Terima kasih sudah sabar menunggu. Nah, ini terkait bagaimana dari sisi psikologi pencegahan stunting ini apa bisa juga berpengaruh daripada psikis ibu yang mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga begitu. Oke, jadi kalau kita bicara tentang perempuan yang mendapatkan kekerasan, itu sebenarnya efek atau dampaknya itu terjadi pada beberapa hal ya Mbak Pia. Jadi tidak hanya kepada jiwa ibu itu sendiri, biasanya jiwa, fisik, apalagi kalau itu kekerasan seksual. Jadi itu multifaktor di sana. Nah, ketika kita bicara kekerasan kepada ibu hamil, maka itu menjadi jauh lebih kompleks karena efeknya selain kepada jiwa ibu, kepada anaknya pun juga demikian. Jadi cukup banyak penelitian yang membuktikan bahwa tidak hanya istilahnya taruhlah memang stunting, tapi juga gangguan kejiwaan dari anak yang dilahirkan, terutama oleh ibu yang memang mendapat tekanan yang sangat berat. Di situ contohnya misalnya anak ADHD ya, attention deficit hyperactivity disorder. Nah, itu selain memang ada faktor genetik, itu juga bagaimana ibu diperlakukan ketika dia mengalami kehamilan itu menjadi sangat signifikan di sana. Sehingga problemnya ini fisik iya, psikologis iya di situ. Betul. Nah, ini yang menjadi menarik adalah Ibu Nadia adalah pimpinan dari Garwita Institute Jember. Nah, mungkin sebagian masyarakat Jember ini sudah tahu, tapi sebagian lagi belum tahu nih. Mungkin bisa diberikan gambaran tentang profil Garwita itu sendiri. Oke, jadi Garwita Institute berdiri di tahun 2011. Kami memberikan layanan psikologi di situ, terutama psikologi klinis untuk kesehatan mental keluarga, dan juga layanan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk yang bantuan hukum di sana. Sehingga karena itu juga Garwita Institute bekerja sama dengan DP3 AKB, terutama untuk pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan, Mbak Pia. Nah, untuk pendampingannya sendiri ini apakah ada contoh pendampingan yang sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya Ibu Nadia? Tapi sebelum dijawab kita akan jeda terlebih dahulu, masih dalam Tajam Dialog.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto, Kepala DP3AKP Kabupaten Jember, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Jember untuk ramai berbondong-bondong hadir di Lipo Mall Jember. Di situ ada layanan J-Bangga, ada konsultasi perempuan berdaya, anak terlindungi dan keluarga berkualitas. Oke, mari silakan berbondong-bondong hadir di Lipo Mall Jember bersama DP3AKP akan mendapatkan layanan perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga berkualitas. Terima kasih, selamat datang di Lipo Mall Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.